4 tingkatan rezeki. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita renungkan bersama sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang hampir setiap hari kita pikirkan, bahkan kita kejar tanpa lelah, yaitu tentang rezeki. Seringkali kita memandang rezeki itu sempit. Kita anggap rezeki hanya uang, hanya penghasilan, hanya harta benda. Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki itu jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih mulia dari sekedar apa yang kita genggam di tangan kita. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, memberikan gambaran yang sangat indah tentang tingkatan rezeki. Beliau mengatakan, al-malu huwa adna darajatir rizqi wal 'afiyatu a'la darajatir rizqi wa salahul abna'i afdalu anwa'ir rizqi wa ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizqi. Al-malu huwa adna darajatir rizqi, harta adalah rezeki yang paling rendah. Wal afiyatu a'la darajatir rizqi, kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Wasalahul abna'i afdalu anwa'ir rizqi, anak soleh adalah rezeki paling utama. Wa ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizqi, dan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalimat ini sederhana, tapi kalau kita resapi, ia bisa mengubah cara kita melihat hidup, cara kita menilai kebahagiaan, bahkan cara kita menentukan tujuan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, al-malu huwa adna darajatir rizqi, harta adalah rezeki yang paling rendah. Kita semua butuh harta. Dengan harta kita makan, kita berpakaian, kita mempunyai keluarga, kita menjalani kehidupan. Tidak ada yang salah dengan harta. Namun yang sering menjadi masalah adalah ketika harta berubah dari sekedar alat menjadi tujuan hidup. Padahal para ulama mengingatkan harta itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena harta bisa dimiliki oleh siapa saja. Orang yang taat pada Allah punya harta. Orang yang jauh dari Allah pun bisa punya harta. Bahkan terkadang harta datang dari jalan yang tidak halal. Disinilah kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita mengukur kesuksesan hidup hanya dari banyaknya harta. Jangan sampai kita merasa gagal hanya karena sedikit harta. Hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang yang hartanya berlimpah tapi hidupnya gelisah, pikirannya penuh beban, hatinya sempit. Dan berapa banyak orang yang hidup sederhana tapi hatinya lapang, tidurnya nyenyak, wajahnya tenang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa harta bukan sumber ketenangan. Bahkan harta yang kita kumpulkan kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga ia ditanya mengenai 4 hal. An umurihi fima afnahu, umurnya apakah untuk apa dia habiskan. Wa an jasadihi fima abalahu, jasadnya untuk apa ia gunakan. Wa an ilmihi madza amila fihi, ilmunya apakah telah ia amalkan.
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya ditanya berapa banyak, tapi dari mana dan untuk apa. Maka mari kita luruskan niat, kita cari harta yang halal, kita gunakan untuk kebaikan, dan kita jadikan ia sebagai jalan menuju ridha Allah. Hadirin rahimakumullah, wal afiyatu a'la darajatir rizqi. Kata Imam Syekh Sya'rawi, kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Selama ini kita bangun pagi, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa makan, seolah-olah itu hal biasa, padahal itu nikmat yang sangat besar. Seringkali manusia baru menyadari nilai kesehatan ketika sakit datang, ketika tubuh melemah, ketika ibadah terasa berat, ketika makan tidak lagi nikmat. Saat itu baru berkata, ternyata sehat itu mahal. Rasulullah SAW telah mengingatkan sejak lama, ni'matani maghbunun, kata Nabi, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, fihi ma katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita masih bisa berdiri, masih bisa rukuk dan sujud, masih bisa bernafas dengan lapang, itu semua adalah rezeki besar dari Allah. Jangan tunggu sakit baru kita mendekat kepada Allah, jangan tunggu lemah baru kita menyesal. Gunakan sehat kita hari ini untuk amal, untuk ibadah, untuk kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wasalahul abna'i afdalu anwa'ir rizqi, kata Syekh Sya'rawi, anak soleh adalah rezeki yang paling utama. Tidak semua orang diberi anak, dan tidak semua yang punya anak diberi anak yang menyejukkan hati. Anak yang soleh itu karunia besar. Ia menjadi penenang hati di dunia dan menjadi penolong di akhirat. Bayangkan ketika kita sudah berada di alam kubur, sendiri, gelap, tidak ada harta yang menemani, tidak ada jabatan yang menolong, lalu datang doa dari anak kita, ya Allah ampuni ayahku, ya Allah ampuni ibuku. Doa itu menjadi cahaya, menjadi penyejuk, menjadi penolong. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga: shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, dan doa anak soleh yang selalu mendoakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah rezeki yang tidak terlihat tapi pahalanya terus mengalir. Maka jangan hanya sibuk mencari dunia, didik anak kita, tanamkan iman, ajarkan salat, ajarkan akhlak, dan carilah ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir kata Syekh Sya'rawi, wa ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizqi, dan ridha Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Inilah puncak dari semua rezeki. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka hidup terasa cukup walaupun sederhana. Hati menjadi tenang walau ujian datang bertubi-tubi. Karena sejatinya yang kita cari bukan sekedar dunia, tapi keridhaan Allah. Apa gunanya harta banyak kalau Allah tidak ridha?
Apa gunanya hidup panjang kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sebaliknya, walaupun hidup sederhana tapi Allah ridha, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, seringkali kita terlalu cemas memikirkan rezeki, seakan-akan semuanya bergantung pada usaha kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menenangkan hati kita dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Artinya rezeki kita sudah dijamin. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana rezeki itu membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita, apakah selama ini kita terlalu sibuk mengejar harta sampai lupa menjaga kesehatan, sampai lalai mendidik anak, sampai jauh dari ilmu, dan yang paling berat sampai lupa mencari ridha Allah? Kalau itu yang terjadi, maka hari ini adalah saatnya kita memperbaiki arah hidup kita. Jadikan harta sebagai alat, jaga kesehatan sebagai amanah, didik anak sebagai investasi akhirat, cari ilmu sebagai cahaya, dan jadikan ridha Allah sebagai tujuan utama kita. Semoga Allah menjadikan hidup kita penuh keberkahan, tenang di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.